Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Critical Journal Review yang berjudul Konsep Kinerja Cache Memory. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Sapitri sebagai moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Fitri Zerta Dalimunte sebagai pemateri kedua. Saya Muhammad Bahrul Ilmi sebagai pemateri ketiga. Saya Soraya Rozi sebagai pemateri keempat. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep kinerja cache memory. Ada pula identitas jurnal utama. Judul artikel evaluasi pengaruh fungsi pemetaan terhadap kinerja dan konsumsi daya cache memory. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Zither. Edisi terbit volume 4 nomor 1 15 Desember 2017. Halaman dari 18 sampai 24. Pengarang Tati Erlina dan Rahma Eka Putri. Penerbit Universitas Widya Tama. Kota terbit Bandung, Jawa Barat. Nomor ISSN 2407 sampai 3911. Reviewer kelompok 3, tanggal review 28 Oktober 2023. Identitas jurnal pembanding. Judul artikel Bridge Cache Memory, konsep kinerja peningkatan multiprosesor. Nama jurnal Seminar Nasional Inovasi dan Trade Volume 1 nomor 1 2014. Halaman 248 sampai 252. Pengarang Ferdi Susanto dan Teguh Avianto Nugroho. Penerbit Estemik Raharza. Kota terbit Bekasi, Jawa Barat. Nomor ISSN 215 sampai 603 dan 2. Reviewer kelompok 3, tanggal review 28 Oktober 2023. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitri. Saya akan melanjutkan dari Nisa Sapitri. Ringkasan isi jurnal utama, evaluasi pengaruh fungsi pemetaan terhadap kinerja dan konsumsi daya cache memory. Cache memory adalah memori yang dapat diakses oleh mikroprosesor dengan lebih cepat dibanding main memory. Setiap saat, cache memory menyimpan salinan sebagai data yang tersimpan di main memory, sehingga ketika main memory, maka prosesor dapat mengakses salinan data yang dibutuhkannya dari cache memory dengan cepat. Cache memory juga memiliki kekurangan, yaitu salah satu komponen yang paling banyak mengkonsumsi daya dalam arsitektur komputer. Salah satu penyebabnya adalah karena cache biasanya merupakan struktur terbesar pembangun sebuah mikroprosesor, sehingga cache memori menjadi sumber utama disipasi daya statis. 2. Kajian literatur. A. Prinsip cache memory. Cache memory berfungsi sebagai perantara antara prosesor dan main memory. Cache memory didesain untuk mengkombinasikan memori akses time yang berkecepatan tinggi dengan memori berukuran besar yang berkecepatan lebih rendah. B. Elemen perencanaan cache memory. Kinerja cache memory dalam hal ini memiliki beberapa parameter yang berada pada basis utama, perhitungan kerja yang terdiri atas miss rate, miss penalty, dan average access time. Elemen-elemen perencanaan cache terdiri atas 1. Alamat cache atau cache address, 2. Ukuran cache size, 3. Teknik pemetaan, mapping technique, yang keempat ada algoritma penimpaan, yang kelima aturan penulisan. Yang C. Software simulator cache memory. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis software simulator untuk mengecek kinerja dari cache memory, yaitu Symmetric Multiprocessor atau SMP cache yang digunakan untuk menganalisis dan mensimulasikan cache memory system pada Symmetric Multiprocessor yang menggunakan bus yang berbasis share memory. Kemudian CAST yang digunakan untuk menganalisa daya, area, dan timing untuk arsitektur yang berbasis memori.
Simulator ini terintegrasi untuk mensimulasikan cache memory dan main memory access time, cancel time, area, linkage, dan dynamic power. Tiga, pemodelan dan analisa hasil simulasi. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis peubah yang diamati. Pertama, peubah yang diamati oleh besarnya cache hit sebagai parameter kinerja dari cache memory yang dihasilkan dari berbagai kombinasi input yang diberikan. Kedua, peubah yang diamati adalah daya yang dikonsumsi sebagai cache memory. Kemudian langkah-langkah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut. 1. Mengkonfigurasi SMP cache dengan menggunakan elemen perancang tertentu. Yang kedua, mengkonfigurasi cache simulator dengan menggunakan konfigurasi yang digunakan pada SMP cache dan menjalankan kombinasi aspek perancangan. Yang ketiga, menganalisa hubungan antara keluaran SMP cache dan cache simulator menggunakan konfigurasi yang sama, kemudian membandingkan keluaran tersebut menggunakan kombinasi konfigurasi lainnya, kemudian menganalisa data secara keseluruhan. Tiga, pemodelan dan analisa hasil simulasi. A. Hasil simulasi menggunakan SMP cache. Berdasarkan hasil data grafik yang ditampilkan, diketahui bahwa persentase miss rate menurun sering dengan menggunakannya tingkat associativity pada rangkaian jumlah set keseluruhan yang terdapat pada sebuah cache memory. Tingkat associativity juga memiliki pengaruh terhadap persentase miss rate ketika ukuran cache diperbesar. Contohnya ketika cache size diperbesar dari 16 GB menjadi 30 GB. Presentasi cache miss cenderung tidak berubah. B. Hasil simulasi menggunakan cache. Berdasarkan hasil data grafik yang ditampilkan, diketahui bahwa tingkat associativity berpengaruh terhadap besarnya konsumsi daya yang terjadi saat aktivitas dalam rangkaian dan konsumsi daya saat input bernilai aktif pada sebuah cache. Contohnya pada teknologi IC 90nm, di mana konsumsi daya totalnya meningkat secara tajam. Seiring dengan peningkatan jumlah associativity, terutama dari 8Y ke 16Y associativity. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bahrul. Oke, selanjutnya saya akan membacakan mengenai ringkasan isi jurnal pembanding. Bridging Cache Memory, konsep kinerja peningkatan multiprosesor. Udah digeser, Pit? Udah. Oke, yang pertama ada bagian pendahuluan. Pada pendahuluan itu berisi mengenai pengertian dari cache memory. Cache memory adalah memori yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi, digunakan sebagai perantara antara RAM dan Central Processing Unit. Memori ini mempunyai kecepatan yang lebih tinggi daripada RAM. Cache memori terdapat menjadi dua macam, yaitu pertama, cache memory yang terdapat pada internal prosesor karena aksesnya yang sangat tinggi. Yang kedua, cache memory yang terdapat di motherboard. Kecepatan aksesnya juga sangat tinggi, tetapi tidak secepat dengan cache pada internal prosesor. Next. Dua, landasan teori. Landasan teori penelitian jurnal ini adalah dengan melakukan perbandingan menggunakan paper atau makalah lain, yang gunanya apakah paper ini sudah ada yang membuat atau meneruskan hasil paper yang lain sebagai perbaikannya. Paper yang menjadi acuan yaitu paper dalam maupun luar negeri. Di antaranya yaitu yang pertama, Virtual Memory Simulator Equipped by Cache Yasing Pin. Jurnal ini dibuat oleh Stella Maris dan Yudi Satria Karyono. Jurnal Sarjana ITB bidang Teknik Elektro dan Informatika. Volume 1 nomor 1 tahun terbit 2012. Yang kedua, Memory Map, a multi-processor cache simulator nowadays. Jurnal ini dibuat oleh Saili and Nitin. Journal of Electrical and Computer Engineering. Volume tahun terbit 2012.
Selanjutnya yang ketiga ada JCOP, Cache Comparison for Microprocessor Performance, jurnal yang ditulis oleh T. Tarisemoghulu pada Jurnal International Journal of Power System Operation and Energy Management atau IJPSOM, volume ke-1, isi pertama, tahun terbit 2011. Next. Yang ketiga ada bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan yaitu mengenai teknik pemetaan, penyimpanan dan pemetaan atau mapping pada sistem memori utama dan cache memori berbeda. Pada memori utama berbentuk word block dan cache memori berbentuk blok-blok atau line. Sifat lokalitas referensi menyebabkan nilai ukuran blok sangatlah penting. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache, maka akan terjadi yang pertama, blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache. 2. Meningkatnya ukuran blok, maka jarak setiap word tambahan menjadi lebih jauh dari word yang diminta, sehingga menjadi lebih kecil. Kemungkinannya digunakan dengan cepat. Tahapan selanjutnya adalah virtual memory yang di dalamnya terdapat virtual address yang berfungsi mengatur, membaca, dan menulis alokasi dari cache antara MMU dan prosesor. Kemudian ada logical cache atau virtual cache yang menyimpan data menggunakan virtual address. Keuntungannya adalah lebih cepat daripada physical address. Cache ini merespon tanpa melewati MMU. Next. Pas 3.000 udah. Oh ya, 1.000. Kan di sini kan ada akuarik nih nanti. Oh, udah 3.000 lagi. Oh, udah itu yang sekarang akuan nanti. Oke, yang ketiga sekarang masuk ke teknik metode yang digunakan dalam mapping atau pemetaan, yaitu pemetaan langsung atau direct mapping adalah teknik yang memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Contohnya pemetaan direct mapping, yaitu persamaan blok nomor pengaksesan alamat adalah 000010000 FF 0000 mempunyai tag number 00,01, FF yang mempunyai nomor secara langsung. Kemudian yang B, pemetaan asosiatif atau associative mapping adalah fleksibilitas penggantian blok ketika blok baru dibaca ke dalam cache. Contoh pemetaan asosiatif mapping adalah alamat tag memori 22 bit menentukan 24 bit alamat memori utama. Kemudian yang C, pemetaan asosiatif set atau set asosiatif mapping adalah cache yang dibagi dalam sejumlah set. Setiap set berisi sejumlah line. Contoh set associative mapping adalah 9 bit untuk alamat tag, 13 bit set, dan 2 bit word menganalogikan alamat memori utama. Next bit. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Soraya Roji mengenai analisis dan isi jurnal utama. Baik, saya akan melanjutkan mengenai analisis jurnal utama. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan reviewer terhadap jurnal ini, yaitu penyusunan jurnal oleh pengarang sudah sesuai dengan kaidah penyusunan yang lengkap, seperti pendahuluan, kajian literatur, pemodelan, dan analisa hasil simulasi. Dilanjutkan dengan bagian hasil data grafik yang ditampilkan dengan menggunakan SMP Charts, dapat diketahui bahwa presentase miss rate menurun seiring dengan meningkatnya associativity pada rangkaian jumlah set yang terdapat pada cache memory. Sedangkan hasil data grafik yang ditampilkan oleh KT diketahui bahwa tingkat associativity berpengaruh terhadap besarnya konsumsi daya yang terjadi saat tidak ada aktivitas dalam rangkaian dan konsumsi daya saat input bernilai aktif pada cache. Slide selanjutnya, Fit.
Kelebihan jurnal utama. Dari segi materi penelitian, jurnal ini sudah cukup lengkap dalam menjabarkan materi perbandingan kinerja dari sebuah cache memori, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dari penelitian berikutnya. Setelah itu, penulisan jurnal berhasil menyusun teks dan materi dalam buku ini dengan sebaik mungkin sehingga terlihat dan cukup lengkap. Lalu ada jurnal ini juga membuat grafik sebuah cache memori berdasarkan uji coba dengan menggunakan dua aplikasi simulator. Kekurangan dari jurnal utama berupa keseluruhan jurnal ini tidak banyak memiliki kekurangan. Namun dilihat dari penggunaan bahasa, terdapat beberapa bahasa yang kurang dimengerti sehingga sedikit menyulitkan reviewer untuk mengkaji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis dan isi jurnal pembanding pada jurnal Breathing Cache Memory, konsep kinerja peningkatan multiprosesor. Next slide, Pete. Oke, yang pertama ada analisis isi jurnal pembanding. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan terhadap jurnal pembanding, dapat diketahui bahwa pedoman penulisan dan penyusunan jurnal ini kurang lengkap. Hal ini dikarenakan penulis tidak mencantumkan proses dan hasil dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian pendahuluan berisikan penjelasan mengenai pengertian dari memory cache. Dilanjutkan dengan bagian landasan teori yang menjelaskan beberapa sumber acuan yang dijadikan sebagai referensi penelitian jurnal. Kemudian pada bagian pembahasan yang hanya berisi macam-macam teknik pemetaan. Next slide. Oke, selanjutnya ada kelebihan dari jurnal pembanding. Dari segi materi, jurnal ini sama dengan jurnal utama, yaitu mengkaji kinerja dari sebuah cache memori. Yang kedua, dari segi penulisan dan penyusunan materi, jurnal sedikit unggul dibandingkan dengan jurnal utama, dikarenakan adanya landasan teori yang lengkap sebagai acuan dari referensi penelitian. Kemudian yang C atau yang ketiga, jurnal ini juga menampilkan beberapa gambar sebagai bentuk dokumentasi dari berbagai macam teknik pemetaan. Yang ketiga, kekurangan jurnal pembanding. Yang A, pada bagian pedoman penulisan dan penyusunan jurnal dirasa oleh kami atau reviewer kurang lengkap dikarenakan tidak adanya proses dan hasil dari penelitian yang dilakukan, sehingga kurang cocok dijadikan sebagai acuan referensi penelitian. Yang B, dari segi isi materi dan halaman pada jurnal ini dinilai terlalu ringkas. Yang C, pada jurnal ini hanya menampilkan gambar teori saja, sedangkan gambar dari grafik hasil penelitian tidak ada ditampilkan pada jurnal. Next slide. Oke, selanjutnya penutup dan kesimpulan atau saran akan disampaikan oleh teman kami Nisa Sapitri. Oke, ada pula kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap kedua jurnal, dapat disimpulkan bahwa kedua jurnal sama-sama menyajikan materi mengenai kinerja dari sebuah cache memori pada arsitektur komputer. Guna mengetahui kelebihan dan kekurangan dari proses kerja cache memori, implementasi materi pada jurnal dibuktikan langsung oleh jurnal utama dengan dilakukannya eksperimen penelitian secara langsung berdasarkan uji coba dengan menggunakan dua aplikasi simulator pengecekan cache yaitu SMP Cache dan CICT guna mendapatkan hasil berupa data eksperimen yang akurat, teliti dan jelas sesuai dengan prosedur penelitian, sehingga dijadikan sebagai acuan referensi dari penelitian berikutnya. Sedangkan pada jurnal pembanding tidak ada dilakukannya penelitian secara langsung, melainkan hanya melakukan penjabaran materi. Saran. Adapun saran yang dapat disampaikan demi perbaikan kedua jurnal ini adalah gunakan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Hal ini bertujuan agar memudahkan serta menambah minat membaca para pembaca untuk memahami isi jurnal. Serta saran untuk jurnal pembanding yaitu perbaikan lagi pedoman penulis dan penyusunan jurnal agar materi dari isi jurnal pembanding ini dapat menjadi lebih baik dan lengkap ke depannya.
sehingga dapat dijadikan sebagai landasan referensi untuk penelitian berikutnya. Semoga cara ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi penulis atau pengarang jurnal, agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Penulis atau reviewer mengharapkan rekomendasi berupa saran ataupun kritik yang sifatnya membangun guna menyempurnakan tugas ini agar dalam pembuatan tugas yang sama ke depannya dapat jauh lebih baik lagi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3 tentang CGR ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi